berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, semalam ini udah belajar belum? Udah bawa buku semua kan? Nah, bukunya bisa dikeluarin ya. Yang belum itu masih ada beberapa yang belum bisa dikeluarin dulu. Ya, bawa semua? Ada yang nggak berangkat? Nggak ada, berangkat semua? Oke ya, berarti sebelum pembelajaran pemateri kita mulai, mungkin kita bisa terlebih dahulu kita nyanyi lagu kebangsaan. Oke, bisa berdiri dulu. Kita nyanyi berdua Pancasila ya. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, ada yang semalam sudah belajar? Ada ya. Belajar apa kira-kira semalam? Belajar apa? Apa? Pancasila? Pandangan hidup bangsa. Apa lagi? Ya, semalam kita pada belajar ya bagian. Nah, hari ini kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, di minggu kemarin kan udah banyak ya kita belajar di bab 1. Ada apa saja? Yang pertama kita ulas kembali apa? Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, yang keempat apa? Nah, Pancasila sebagai bagian bangsa. Nah, ini baru satu materi yang terakhir, kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Seperti apa nih? Kalian udah baca-baca belum? Udah. Ada yang belum? Ada. Nah, karena ada yang belum, mungkin Bapak akan kasih waktu kalian selama 5 menit cukup ya buat baca materi itu ya. Oke, bisa dibaca dari sekarang. Jadi gambaran awal kalian sebelum masuk ke material. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu.
teman kalian bicara tentang pembangunan. Nah, itu kita dari kedua bangsa. Nah, apa yang disampaikan teman-teman kalian itu benar semua, ya. Kalian sudah dapat tak sedikit gambaran bagaimana sih materi hari ini, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian juga harus tahu apa sih tujuan pembelajarannya pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dari bangsa. Jadi kalian semua setelah mendapatkan materi dari ini, kalian harus mampu menjelaskan bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedua, mampu menganalisis peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalian sebagai peserta didik, ya, kalian sebagai pelajar, kalian harus bisa menganalisis bagaimana sih peranan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalian sebagai warga negara, kalian sebagai masyarakat, kalian sebagai warga sekolah, itu penting. Kalian juga harus tahu bagaimana peran Pancasila. Nah, yang ketiga, kalian harus mampu menunjukkan sikap positif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lain-lain. Nah, ini kalian juga sebagai pelajar, kalian sudah mendapatkan mata pelajaran pendidikan Pancasila, ya. Salah satunya adalah pendidikan Pancasila sebagai cita-cita dari bangsa. Kalian bisa menunjukkan bagaimana sih sikap positif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya ini, ya. Nah, sebagai pengantar kalian di materi ini, kalian masih ingat nggak saat sekolah SD dulu? Kalian punya cita-cita nggak? Punya kan? Nah, cita-citanya kira-kira apa? Ayo bisa katakan. Apa? Kamu cita-citanya apa? Dokter. Nah, apalagi? Polwan. Nah, apalagi? Apa? Ada yang guru. Nah, banyak kan, macam-macam kan cita-citanya. Nah, ada berbagai macam-macam cita-cita dan setiap individu kan pasti berbeda-beda, ya. Nah, sekarang jelaskan langkah dan cara yang akan kalian tempuh untuk menggapainya. Nah, ayo coba kamu, dokter, gimana? Mungkin bisa berdiri. Ayo bisa dijelaskan. Apalagi mungkin cara-caramu agar cita-citamu itu bisa tercapai. Jadi ini sudah menjadi terima kasih. Nah, ada yang temanmu yang perlu juga, coba apa kira-kira langkah apa yang mungkin kamu akan lakukan? Belajar, terus latihan fisik, latihan mental, menjaga kebugaran tubuh, pasti itu pramuka. Oke, nah itu ya. Ada beberapa teman kalian yang sudah punya cita-cita. Dan sekarang cita-cita itu masih ini enggak? Kamu ingin jadi tujuan enggak? Masih kan? Masih. Oke. Masih ya. Doakan aja teman-teman kalian cita-cita kalian juga bisa tercapai, ya. Amin. Itulah sebagai gambaran awal, ya. Nah, sebelum kita tadi berbicara mendalam, kita flashback dulu ya ke materi-materi sebelumnya tentang sejarah singkat Pancasila, ya. Mungkin ada yang belum tahu tentang Pancasila, kalau mungkin ada. Nah, mungkin bisa dibaca nih slide-nya. Kamu bisa dibaca. Slide ini bisa dibaca. Yang keras ya.
sejarah singkat yang Bapak ringkas di sini. Nah, Pancasila kan pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945 dalam Undang PPPKI. Nah, ini kan kalian sudah jelasin ya bagaimana sejarah secara singkat. Nah, Bapak di sini mengulas kembali sebagai gambaran kalian. Mungkin masih ada yang lupa, mungkin ada yang nggak tahu Pancasila itu seperti apa. Nah, Bapak ulas kembali di sini di materi ini. Setelah ini kan sudah Bapak jelasin secara singkat tentang Pancasila yang kalian sudah berjalan ya. Masih pada ingat kan sejarah? Masih kan sejarah kelahiran Pancasila? Masih ya, bagian ya. Nah, ini ada 5 sila yang kalian pasti hafal, semuanya pasti hafal. Nah, oke, setelah ini Bapak akan play sebuah video ya, pembelajaran kita pada bagian ini tentang materi dari ini. Silahkan kalian simak dan kalian cermati secara mendalam ya, biar kalian nanti memahami bagaimana sih materi kita pada hari ini. Nah, kalian juga boleh kalau misal ada hal-hal yang penting bisa dicatat kembali ya. Oke, Bapak play ya, gak boleh ada yang tidur ya. Kalian harus dengerin dan kalian harus simak ya. Yang belakang denger kan? Buku Pendidikan Pancasila kelas 8 tahun 2021. Bab 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa? Satu-satu ini. Apa? Pemanasannya. Sedikit jawab. Apa kira-kira? Tapi juga ada apa saja? Ada tujuan didirikannya negara Indonesia itu apa? Tahu nggak tujuannya? Tahu? Belum. Tadi ada ini ada Pak di sini. Tahu nggak? Masih ingat apa? Ya, betul. Nah, yuk kita tuh pemahaman saksi materi tadi. Oke, beri aplaus buat teman kalian. Nah, kesimpulannya adalah dari video tadi ya, dari video ini kesimpulannya adalah demikianlah gambar Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, dalam Pancasila terkandung cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadikan Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, baik material, terlebih spiritual dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, itu tadi ya gambarannya seperti Bapak yang awal telah sampaikan tentang cita-cita kalian. Nah, cita-cita kalian kan masing-masing sendiri beda-beda ya. Nah, itu dari diri kalian itu ibaratnya sebuah negara. Nah, negara itu punya cita-cita buat masa depan agar masa depannya bisa lebih baik, lebih jelas ya kan, punya cita-cita. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu apa saja? Yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Melindungi. Ya, terus
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hafal semua ya. Nah, kira-kira ini ditaruh di mana? Bedanya di pembukaan. Nah, ini kan kalian setiap dari sini pasti selalu mendengarkan kata-kata ini, benar gak? Benar kan? Nah, teman kalian juga tadi ada yang menyimpulkan ini ya. Nah, keren. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa itu apa sih? Nah, coba di sini tulis Pancasila itu memberikan sebuah arah dan tujuan hendak dibawa kemana sih negara Indonesia ini, ya kan? Nanti depannya tuh Indonesia tuh mau dibikin seperti apa sih? Nah, itu Pancasila itu memberikan sebuah arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, ya pengertiannya tuh penjelasannya kejabarannya itu seperti itu. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sangat jelas dan mulia. Benar gak? Cita-cita yang bangsa Indonesia miliki kira-kira jelas gak? Jelas kan? Arahnya jelas kan? Lebih ke kemajuan kan? Iya kan? Nah, sebagaimana telah disebutkan di atas, cita-cita dan tujuan bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila ini mesti diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara, baik itu sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semuanya sudah diatur, sudah ada cita-cita dan gambaran. Nah, paham sampai sini? Ya, paham. Nah, sekarang kalian sebagai pelajar, kalian sebagai siswa, peran kalian itu bagaimana sih? Yang pertama, kalian harus aktif dalam kegiatan sosial sekolah. Nah, itu ada, kalau di sini kan ada Jumat religi, ada Jumat apa saja? Jumat bersih, Jumat ya, literasi, ada Jumat sehat. Nah, itu kalian juga harus ikut. Apalagi kalau ada organisasi-organisasi ekstra kan kalian wajib mengikuti satu ya, wajib pramuka juga. Nah, itu bagus. Peran kalian sebagai pelajar sudah terlaksana. Salah satunya itu. Yang kedua, menjaga sikap adil, tidak membeda-bedakan. Nah, ketika kalian nanti di kelas, ya, kalian di kelas ini, kalian tidak boleh membeda-bedakan. Kalian harus adil, ya. Meskipun ada yang mungkin ada yang Islam, ada yang non Islam, kalian juga harus adil, ada toleransi, ya, sama teman-teman kalian. Nah, yang ketiga, kita menggunakan media sosial secara positif. Kalian sudah punya HP semua ya di sini ya. Nah, kalian sudah punya HP semua, gunakan dalam hal positif, gunakan dalam hal belajar, ya. Jangan dibuat setting yang tidak berguna, jangan menonton yang tidak berguna, ya. Gunakan media sosial yang positif saja, ya. Jangan dibuat ini kan banyak biasanya kan sindir-sindiran di sosmed ya, kebanyakan ya. Nah, itu nggak boleh, jangan dimanfaatkan hal negatif. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian kan masih tahap SMP ya, kalian harus belajar. Tadi kan ada yang punya cita-cita yang lumayan tinggi ya, ada yang jadi polwan, ada yang tadi jadi dokter ya. Nah, itu buat cita-cita yang sangat bagus, yang sangat spesial lah buat kalian ya. Itu kan profesi tersebut kan kalian yang pilih, kalian yang menentukan bagaimana cita-cita kalian. Nah, bagaimana sih salah satu cara agar kalian cita-cita kalian itu tercapai? Salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, yang kedua ada tantangan, ya kan? Tantangan. Nah, tantangannya apa? Yang pertama tuh ada pengaruh globalisasi dan budaya asing. Nah, ini yang menjajah kita saat ini. Banyaknya pengaruh globalisasi. Salah satunya ada budaya asing, kayak seperti penulisan yang kalian kemarin ada K-pop ya kan? Udah kan? Nah, salah satunya ini. Yang kedua, individualisme dan egoisme. Kebanyakan sekarang para murid-murid itu seperti ini, individualisme, egoisme, ya kan, pada lebih sendiri. Kalian kan kalau kalian lihat ya, sekarang kan ada HP, punya HP semua ya. Kalian lebih asik main HP sendiri apa main sama teman kalian? Apa? Ayo, apa? Kira-kira main sama teman? Yakin? Tapi kan ekspektasi di lapangan kebanyakan kan lebih memilih sendiri main HP daripada diajak ngobrol atau diajak main teman-teman kalian keluar. Bener gak? Bener kan?
kalau udah di atas kasur kalian main HP pasti mager banget. Ya kan, kebanyakan iya kan. Nah, kayak gitu. Jadi sebuah tantangan kalian. Jadi jangan sampai kalian seperti ini ya. Yang ketiga, banyak provokasi di media sosial. Kalian juga mudah sekali karena ini ya berita-berita yang berita-berita palsu kan banyak sekali sekarang ya, penipuan. Nah, kalian juga harus berhati-hati. Kalian harus pintar-pintar memilah. Ini berita ini asli enggak? Ini bener enggak? Ini berita kayak gini tuh sesuai enggak? Bener enggak? Itu kalian juga harus jeli. Jangan hanya dapat satu informasi terus kalian anggap informasi itu sudah, jangan. Coba cari informasi yang lain. Apakah ini membenarkan atau enggak? Jaga-jaga buat kalian ya. Ini kebanyakan sering terjadi, setiap hari pasti kalian menemukan hal ini. Nah, yang keempat, yang terakhir ini pengaruh media sosial ya. Pengaruh media sosial sangat beragam sekali. Kayak misal di atasnya nanti ada banyak provokasi ya, ada berita-berita palsu, berita bohong. Nah, ini pengaruh media sosial ini sangat luas sekali ya, karena sekarang kan zaman digital, semua itu serba digital. Jadi apapun, entah itu penipuan, segala kejahatan digital sekarang lebih banyak. Jadi kalian sebagai siswa, kalian sebagai pelajar harus berhati-hati ya, harus benar-benar bagaimana memilih yang benar ini ya. Nah, next. Nah, penerapan kalian itu bagaimana setelah mempelajari materi hari ini? Nah, penerapannya adalah yang pertama, kalian berteman tanpa memandang suku atau agama yang Bapak telah sampaikan tadi ya. Gak boleh kalian berteman tuh memandang suku atau agama, apalagi memandang kayak misal warna kulit yang sering Bapak sampaikan itu kan hal yang sering dilakukan di anak SMP ya. Nah, kayak gitu gak boleh. Yang kedua, bagaimana kalian menghargai perbedaan pendapat di sekolah, seperti yang Bapak bilang di materi-materi sebelumnya tentang musyawarah mufakat, pengapalan nilai Pancasila. Nah, seperti itu. Yang ketiga, gotong royong dalam kegiatan masyarakat, terus tidak menyebar ujaran kebencian. Yang terakhir nih, yang kalian harus lakukan, mematuhi tata tertib sebagai keadilan sosial ataupun tata tertib di sekolah. Nah, mungkin ada contoh penerapannya yang lain yang dari kalian coba apa? Hal-hal positif yang ini dapat diterapkan dari materi ini apa kira-kira? Yang mungkin di sini juga tidak ada. Apa kira-kira? Angkat tangan. Ada enggak? Selain yang di sini, ayo mengikuti apa mungkin? Kalian belajar yang sungguh-sungguh itu juga termasuk salah satu ya. Yang ini kan juga. Nah, peran kalian sebagai pelajar itu bagaimana? Ini juga kalian harus lakuin kan. Nah, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nggak ada. Iya. Nah, sudah selesai materi ini selesai. Materi ini itu agak singkat. Sebenarnya lebih ke penerapan kalian. Bagaimana kalian menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, agar cita-cita dan tujuan bangsa itu bisa tercapai. Nah, mungkin dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Udah paham? Nah, kalau kalian udah paham, karena waktunya ini masih ada 1 jam pembelajaran ya. Nah, selanjutnya adalah ke penugasan. Ya. Penugasannya ada 2. Yang pertama itu penugasan individu sebagai aspek pengetahuan kalian. Nanti ada soal pilihan ganda. Ada soal pilihan ganda itu ada 5 soal sesuai materi hari ini. Nah, kalian kerjakan hari ini ya, hari ini dan dikumpulkan. Ini individu. Yang kedua, tugas kelompok. Nah, kelompoknya bagaimana Pak? Kelompoknya 4-5 orang. Nanti depan belakang seperti biasa ya. Nah, yang kedua, kerjakan lembar jawab yang telah dibagikan. Nanti ada lembar jawab ini. Ya, ada lembar jawab seperti ini, tabel, ya kan? Nah, kalian kan setiap anggota ada 4 ya. Ada yang 4, ada yang 5 orang. Nah, ini nanti silakan bisa diisi ya, sesuai dengan ini strukturnya ya. Kayak diisi nanti dikerjakan secara kelompok. Nah, diskusikan bersama teman kalian ya, diskusiin bersama teman kalian, nggak boleh nggak ada yang ini ya kerjain sendiri di kelompok. Kalian harus 4 orang harus ikut kerja semua ya. Nah, selanjutnya nanti di
dengan dua orang ini, dan dua orang belakang itu satu kelompok. Jadi terserah mau ikut belakang satu, yang penting di antara tiga ini pilih salah satu. Porsinya yang paling depan bisa ini ya, balik ke belakang. Nama panjang ya, kalau bisa nama lengkap. Ya, udah ke bagian RKPD semua kan? Ya, nah, mungkin bisa bacakan ya, namanya juga. Nah, di sini ada nama ya, tulis nama panjang kalian, nama lengkap kalian, ya. Ada kelas juga. Terus di sini soalnya kan setelah kalian mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila, cobalah kalian identifikasi perilakumu sehari-hari di sekolah. Apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau belum? Dengan mengisi kolom perbandingan antara idealita dengan realita. Nah, perilaku ideal itu perilaku yang mungkin yang bagus, yang dapat diterapkan, ya. Nah, tapi realita yang kalian lakuin itu bagaimana? Itu ditulis. Kalian sikap kalian di sekolah tuh secara asli, secara urut itu bagaimana, ya. Nah, terus rencana perbaikanmu itu bagaimana, ya. Dijelasin di situ. Nah, di sini kan ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Nah, ini mungkin bisa satu orang satu ide, satu orang satu ide kan bisa lebih cepat ya. Nah, paham kan? Paham? Oke, bisa dikerjakan ya. 10 menit ya. Bisa dikerjakan. Bisa satu orang satu pendapat bisa tulis, ya. Nah, perbaikannya itu gimana? Mungkin orang-orang yang sudah ya. Nah, gini ya, ini kan masih ada biaya dulu ya, tak kasih contoh. Perilaku ideal, misalnya di sekolah ini kan dilarang merokok, ya kan, bener kan? Nah, tapi realitanya masih banyak yang merokok, yang ngumpet-ngumpet di belakang, kayak itu kan ada kan. Nah, terus rencana perbaikannya itu bagaimana? Apakah harus ada ketegasan dari pihak sekolah atau gimana? Kayak gitu, paham?
bisa dikerjakan ya. Ini juga sebagai gambaran kalian. Ini ibaratnya nih cerita kalian itu apa. Nah pasti kalian di lapangan itu kan pasti ada hambatan ya, ada tantangan juga. Nggak mungkin dari cita-cita kalian tuh langsung tercapai kan, nggak mungkin, ya kan? Nah terus rencana perbaikannya itu bagaimana agar cita-cita itu tercapai. Itu seperti itu. Cuman tak buat dengan sikap kalian aja, dari kalian paham. Ya. Itu juga mungkin bisa menjadi refleksi kalian. Kalau ada yang bingung bisa angkat tangan ya, bisa ditanyakan Bapak. Bebas ya, yang habis di sekolah ini aja. Perilaku realitanya terkadang masih membuang sampah sembarangan. Rencana perbaikan berusaha akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Ketika mengaku jelek, membawa buku pelajaran, kita terkadang masih lupa membawa buku pelajaran. Rencana perbaikan terus membawa buku pelajaran. Sekian sekali dari kami akan saya tanyakan. Yang ditanyakan enggak? Ada, paham ya? Oke, kalau udah paham nanti silakan dihapus buat teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang bisa? Dua. Sama.
perilaku ideal tidak menggunakan sampah plastik. Perilaku realita masih banyak siswa yang menggunakan sampah plastik. Rencana perbaikan mengurangi penggunaan sampah plastik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus betul sekali. Nah, yuk. Selanjutnya siapa yang kelompok selanjutnya? Ayo, ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kunjungan kerja kami. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Perilaku realita masih banyak siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Rencana perbaikan siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Kedua, perilaku ideal dengan guru saat menjelaskan materi. Ketiga, perilaku realita bagian beberapa siswa yang secara pribadi pengalamannya. Rencana perbaikan pemberian dan ketiga, perilaku ideal yang berjalan di depan. Masih ada beberapa siswa yang berjalan dengan cepat dan berkata kasar. Rencana perbaikan mengurangi perkataan kasar dan perkataan kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. plus betul sekali. Ya, itu tadi ya presentasi dari kalian. Nah, di penugasan kalian kan ada perilaku ideal, ya, perilaku ideal. Yang kedua ada apa? Tabel kedua ekspektasi apa? Perilaku realita. Yang ketiga cara perbaikan. Nah, itu ibaratnya seperti kalian tuh cita-cita yang perilaku ideal tuh cita-cita kalian. Nah, rencana kalian itu bagaimana? Tetapi realita yang ada di lapangan, cita-cita kalian kan pasti banyak lika-liku ya. Iya enggak? Iya kan? Enggak mungkin kalian jadi misal jadi dokter langsung diterima jadi dokter kan enggak mungkin. Harus ada banyak perjuangan, iya kan? Nah, terus ada upaya yang terakhir apa tadi? Kalau terakhir ada upaya perbaikan. Nah, kalian kan juga harus ada evaluasi kan agar cita-cita kalian tercapai. Nah, itu ibaratnya seperti cita-cita kalian. Nah, itu kita bahas tentang karakter kalian. Biar apa? Biar kalian juga tahu bagaimana sih seorang siswa tuh ketika di sekolah tuh perilaku yang ideal itu bagaimana. Itu menyadarkan kalian, ya seperti itu. Nah, selanjutnya penugasannya yang mungkin tadi masih banyak yang kurang lengkap bisa dilengkapi ya. Nanti boleh. Nah, selanjutnya adalah tugas ini ya. Nanti terserah kalian bisa kerjain di mana saja, yang penting nanti siap dikumpulin ya. Nanti dikumpulin ke ruangan sama itu juga ya. Nah, ada berapa orang di sini? Ada berapa orang? Dua? Yang di sini betul? Oke, ini nanti dibagiin ya satu-satu. Ayo bisa kembali ke ini ya, tempat duduknya. Ini ada berapa orang? 5.
Ada yang kurang? Ada yang kurang lagi? Cukup? Masih? Berapa? Sudah semua ya? Semua ya? Nah, nanti dikerjain. Sebagai aspek pengetahuan kalian. Oke. Halo. Nah, materi hari ini tentang apa saja? Kira-kira yang kalian pahami? Kita ada tujuan bangsa. Kita paham ya? Nah, gambarannya adalah seperti ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sangat jelas dan mulia. Nah, sebagaimana disebutkan yang telah disebutkan Bapak tadi, ada banyak ya, sebagaimana telah disebutkan itu, cita-cita dan tujuan bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila mesti diterjemahkan dalam program-program pembangunan berbagai sektor kehidupan. Nah, tingkah laku kalian juga termasuk untuk perbaikan ya, sebagai evaluasi. Nah, dari materi yang hari ini Bapak telah sampaikan, ada yang masih bingung? Enggak ya, paham ya? Oke, mungkin penugasan pengetahuan kalian itu pilihan dari 5 soal, nanti bisa dikerjakan, nanti dikumpulin ke ruangan. Terserah nanti mau dikumpulin nanti siang juga apa. Ya, sama penugasan kelompok tadi kan ada yang masih kurang lengkap ya, harus segera dilengkapi juga ya. Kasih nama jangan lupa, ya. Oke, mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang tanyakan nggak? Tidak. Karena waktunya juga sudah habis. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat kita semua. Beri salam. Oh iya.